Code Blue kini tengah menjadi sorotan karena dituduh melakukan pemerasan 350 juta rupiah kepada salah satu brand toko roti. Awalnya, Code Blue membuat sebuah konten menyebut pihak toko kue memberi nastar berjamur kepada panti asuhan. Code Blue dituduh memeras pihak brand toko roti 350 juta rupiah sebagai bentuk damai. Buntut isu tersebut, Code Blue terancam diboikot hingga dipolisikan. Di tengah kehebohan kisruh Code Blue dan toko kue tersebut, netizen yang budiman tiba-tiba menyeret nama Farida Nurhan atau Omay. Sebelum tersandung isu pemerasan ini, Code Blue sempat berseteru dengan Farida Nurhan soal konten review warung Yakobsah milik Bang Madun. Pada saat itu, keduanya meributkan kualitas hingga kebersihan rumah makan tersebut. Perseteruan Farida Nurhan dan Code Blue berlangsung alot hingga Code Blue menempuh jalur hukum. Code Blue melaporkan Farida Nurhan yang diduga telah menyebarkan data informasi pribadinya ke media sosial alias doxing. Code Blue mempolisikan Farida Nurhan ke Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Sempat memilih berdamai, Code Blue mengajukan syarat kepada Farida Nurhan berupa menghapus seluruh akun media sosial dan uang ganti rugi 143 juta rupiah. Namun, laporan polisi Code Blue kabarnya tidak dilanjutkan karena kekurangan bukti. Kini namanya kembali bikin heboh karena berkonflik dengan brand toko roti. Pemilik nama asli William Anderson ini dituding terkena karma setelah berseteru dengan Farida Nurhan. Rumor soal Code Blue melakukan pemerasan ini juga terdengar ke telinga Farida Nurhan. Ia pun ikut berkomentar di salah satu unggahan yang membahas tentang kasusnya dengan Code Blue. Farida Nurhan mengaku bersyukur masih bisa mencari rezeki dengan jalan halal. Wanita yang akrab disapa Omay juga senang bisa membantu UMKM dengan memberikan review yang baik. Alhamdulillah, sosial media saya masih aktif dan bisa menghasilkan uang halal. Syukur-syukur bisa membantu UMKM. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Ya, begitulah komentar Farida Nurhan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi berita hari ini viral, seruan boykot Code Blue di medsos. Begini kronologinya nih, tuh baca sendiri di Detikcom hari ini. Kalau udah begini diusir setiap masuk restoran nih orang. Masak deh setiap hari. Bahas yuk di kolom komentar. Code Blue dilarang masuk ke beberapa restoran dan mukanya terpampang nyata. Nggak cuman Code Blue, tapi beberapa restoran memang melarang food vlogger untuk mereview dagangannya. Bagus, setuju, apalagi kalau reviewnya itu sembunyi-sembunyi nggak ada izin dan tiba-tiba videonya itu mencuat review jelek. Ya bukan apa-apa gitu ya, takutnya kayak yang udah nge-upload video review jelek habis itu viral. Dan habis viral kalau mau di take down videonya minta duit ratusan jeti. Dari situ aja udah kelihatan kalau orang kayak gitu tuh mau ngehancurin usahanya orang. Kalau waras gitu ya, harusnya kalau misalkan lagi ke tempat makan terus ada sesuatu yang kurang nyaman atau nggak berkenan, itu harusnya ngomong langsung, bukannya di-upload. Kalau niatnya review-review kayak gitu buat majuin UMKM, harusnya kalau misalkan makanannya tuh nggak enak atau kenapa, lo panggil tuh manajernya. Tapi kalau makanannya enak, lo ajak tuh teman-teman lo buat nyobainnya. Stop ngerasa pembeli adalah raja, karena menurut gua orang-orang kayak gini tuh bukan raja, tapi hama. Setelah kasus Code Blue kemarin viral, banyak kafe dan resto yang nempelin stiker kayak gini guys. Kayak gini dan kayak gini. Dan rame juga seruan buat ngeboikot Code Blue. Dan Code Blue itu sempat selama beberapa hari nggak up konten. Dan konten terakhirnya waktu itu adalah konten permintaan maaf dan klarifikasi. Tapi ternyata Code Blue masih up konten guys. Dia bikin konten baru isinya nge-review sushi Philadelphia Bali dan captionnya kayak gini. Beruntung banget pas istri lagi pengen sushi dikirimin Philadelphia Bali. Untuk ukuran bento sushi ini sudah perfect. Mungkin waktu pengiriman kalau pakai bla 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 bla. Ini kalau gua baca ya, seakan-akan di konten terbarunya Code Blue, Philadelphia Bali itu ngirimin sushi sama dia buat nge-endorse dia, buat di review, bahkan sampai Code Blue-nya ini ngasih masukan gitu loh ke Philadelphia-nya.
kayak susah buat gue percaya gitu loh. Philadelphia Bali ngirimin dia sushi, kalau orang ngirimin dia doa baru gue percaya. Sekelas Philadelphia Bali ya, brand yang udah gede, udah terkenal, ngapain ngirimin sushi, ngendorse sushi ke Code Blue yang lagi di cancel culture sama masyarakat gitu. Apakah ini maksudnya dia dikirimin sushi sama tetangganya, kerabatnya, atau sahabatnya kali ya? Tapi kayak menurut gua di konten terbarunya ini dia bikin-bikin ya, seakan-akan dia mau membranding dirinya lagi, dia mau mengembalikan kepercayaan masyarakat lagi. Kayak buat apa? Menurut gua kayak udah Code Blue stop aja, kesalahan lo itu udah vital banget. Tidit lu kali aja fatal. Kata gua kesalahan lo kemarin udah fatal. Code Blue, lu ngapain sih berusaha begini, branding ulang diri lo lagi? Yang ada UMKM sama resto tuh bahaya kalau lu masih lanjut bikin konten begitu. Lagi kata gue, lu ngasih saran begini, siapa sih yang mau denger sekarang? Kata gue mending lu ngasih saran bini lu tuh, biar rajin masak, belajar masak, atau ngasih saran ART lu kan. Soalnya bukannya apa-apa, lu udah diboikot. Takutnya resto-resto, kafe-kafe se-Indo nih nempelin stiker muka lu, gimana lu makan nanti kan kalau nggak masak sendiri. Pokoknya di konten terbarunya Code Blue gue kagak percaya guys, gue kagak percaya sama branding yang dia bikin ini. Seakan-akan Philadelphia Sushi Bali nih ngendorse dan ngirimin dia sushi, kagak percaya gue. Aduh, gue baca IG story-nya si Biru nih lucu banget ya. Nih, jadi ada orang yang ngechat ke si Biru, ya kan? Dia menemukan ada kecoa di makanannya. Nah udah gitu si orang ini akhirnya kan ke rumah sakit tuh buat pemeriksaan gitu kan. Nah terus dia ngomong gini-gini terus segala macem. Tau ngejawabannya apa si Biru nih? Jangan pak, tadi bilang pemerasan dan dibully seluruh Indonesia, jadi nikmatin aja kecoanya. Dasar lu Biru. Kalau misalnya cuman sebatas yang real gitu kan, itu mah normal ya. Lu 350 juta sampai 600 juta ya kan, gimana sih? Nih dia ada kasih videonya sebenarnya tuh, dia bilang tuh ada kecoanya gitu kan. Aduh, mesti pahamin yang namanya kita komplain dengan kita meras ya. Sekarang kalau misalnya lu makan terus harga makanannya 10.000, 20.000, terus lu minta sampai ratusan juta, itu meras. Capek deh. Nikita Mirzani dan Code Blue. Oke, jadi kalau untuk pemerasan kita bahas dua. Yang pertama Code Blue meras toko kue Claremont, mengatakan bahwa ada something yang jamuran dan kalau mau di take down harus bayar sekian banyak. Itu setahu aku udah beres ya kasusnya, dia udah minta maaf, mereka udah move on, dia sudah berjanji tidak akan melakukan lagi. Tapi again, ini contohnya platform digunakan untuk hal-hal yang buruk. Every content creator, including me, aku juga, platform yang diberikan, yes kita menghibur, tapi dengan cara yang sama juga kita harus menggunakan ini untuk hal-hal yang baik. Now move on ke ibu tersayang, Ibu Nikita Mirzani. I love you, I respect you, kamu tuh panutan bagi aku, especially sebagai single parent yang kerja keras, membangun bisnis dari nggak ada apa-apanya menjadi segini bagusnya dan segini hebohnya. Untuk masalah NM ini, aku awalnya menggunakan perasaan seperti kalian semua, and I'm like, enggak, ini pasti pengkhianatan, dia nggak mungkin salah. Tapi setelah beberapa waktu dan aku menggunakan logika, pikiran aku agak berubah sedikit. Ingat netizen, ini bukan untuk kalian marah. Aku cuma ngomong berdasarkan logika, karena kayaknya sudah waktunya kita sebagai warga negara Indonesia mulai menggunakan logika daripada perasaan. Hanya berdasarkan undang-undang pidana dan berdasarkan recording suara asistennya, menurut aku, yes, ada pasalnya. Kenapa? Ada dua undang-undang nih yang lagi dibahas sekarang. 368 KUHP sama 369 KUHP. Salah satu bunyinya yang 369 melakukan pengancaman dengan maksud menguntungkan diri sendiri. 5M. Yang kedua, melakukan pengancaman dengan ancaman pencemaran nama baik. Dan kalau nggak salah ada kata-kata mengatakan kayak ini kalau keluar informasinya tidak akan baik untuk brand. Yang ketiga, pengancaman dengan ancaman akan membuka rahasia. Berdasarkan logika dan undang-undangnya, menurut aku jelas ada tindakan pidana yang terjadi. Yes, ada sesuatu yang buruk yang terjadi. Is it wrong? Is it not wrong? Salah, tidak salah, masuk penjara, tidak masuk penjara. Itu aku tinggalkan ke pihak-pihak yang berwenang di Indonesia. Untuk aku, ada businesswoman yang luar biasa,
tapi ada garis etika yang tidak boleh kita lewati. Dan di sini menurut aku pribadi, sekali lagi berdasarkan fakta yang diberikan online, menurut aku pribadi garis itu terlewati. Tapi kalau ada bukti-bukti lain ke depannya, kita akan lihat nanti. Kak, berarti nggak boleh review-review lagi dong? Loh, tujuannya review apa? Untuk mempromosikan kan? Jadi kalau ada sesuatu yang gak bagus, ya nggak usah dimasukin aja. Kita masukin yang bagus aja, review-review positif, biar yang benar-benar berhak mendapatkan exposure itu mendapatkannya. Dan again, aku nggak bilang nggak boleh review. Kalau mau review sesuatu yang buruk atau nggak enak dan kamu merasa itu etis dan kamu merasa ingin upload, siapa tahu mungkin kedepannya ada something yang membuat aku kecewa besar dan aku pengen sharing dengan semua orang, it's fair. Yang dipermasalahkan di sini kan bukan reviewnya, pemerasannya. Beda. Again, ini bukan masalah review negatif. Ini yang kita bahas adalah pemerasan. Dan itu tidak etis. Karena kamu menggunakan fear dan kamu mulai menakuti orang untuk benefit kamu sendiri.